Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengajak kita semua mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan atas limpahan rahmat-Nya sehingga di pagi hari ini kita semua, terutama anak mahasiswa sekalian, berkenaan menghadiri pertemuan bersama kita dengan Bapak salah satu anggota DPR RI putra terbaik Maluku, yakni Bapak Hendrik Leorisa SH LLM. Kemudian saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak di sekolah kami. Semoga pertemuan kita hari ini mendapat pencerahan dari Bapak. Indonesia Raya, tahun naik, mulai. Di kesempatan pagi yang cerah ini, pertama-tama izinkanlah saya atas nama Bapak Ibu Guru dan seluruh komponen yang ada di SMA Negeri 1 Surabaya Timur ini mengucapkan selamat datang kepada Bapak Hendrik beserta rombongan. Yang saya hormati Pak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Surabaya Timur, jajaran staf Dewan Guru, yang saya hormati Pak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Pak Ahmad Fol, kader partai kita. Yang saya hormati teman-teman yang menyertai saya dari Ambon, ada Ibu Irma, Pak Michael, Pak Maja sebagai Korda SPT, dan yang saya hormati dan saya banggakan terutama adalah adik-adik siswa dan siswi SMA Negeri 1 Seram Bagian Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, tak henti-hentinya saya mau mengajak kita semua untuk menaikkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan kasih-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pak Kepsek, sebelum saya melakukan sosialisasi 4 pilar, saya mau memastikan ke Pak Kepsek bahwa lapangan voli dan lapangan basket di sekolah ini akan segera dibangun. Kenapa saya bisa memastikan itu Pak Kepsek? Karena ada satu putra SBT yang saat ini juga punya kewenangan untuk menetapkan anggaran di Kabupaten Seram Bagian Timur, yaitu saudara kita Bung Ahmad Fol. Jadi ini disampaikan oleh Beta, tapi eksekusinya nanti oleh Pak Ejal Fol ya Pak Ejal ya. Ini janji di hadapan Pak Kepsek, Dewan Guru dan para siswa-siswi SMA Negeri 1 SPT. Baik Bapak Ibu sekalian, adik-adikku yang saya hormati dan saya kasihi, mengapa saya harus hadir di sini untuk melaksanakan sosialisasi 4 pilar? Ini sekali lagi ini perintah undang-undang. Jadi wajib dilakukan. Tapi ini sosialisasi dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Adik-adik kan tahu, anggota DPR RI, anggota DPD otomatis merangkap sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu sistem ketatanegaraan kita. Ya. Mengapa 4 pilar ini harus disosialisasi? Jangan dianggap remeh ini. Kita ini negara yang majemuk. Sejarah lahirnya negeri ini tidak mudah. Sebelum datangnya bangsa-bangsa Eropa menjajah Nusantara ini, negeri-negeri ini negeri-negeri merdeka, Pak Kepsek. Ada kerajaan Ternate, ada kerajaan Tidore, ada kerajaan Hitu Mesen di Pulau Ambon, ada kerajaan Uliasar di Saparua, Iha dan sebagainya. Di SPT juga saya yakin ada kerajaan-kerajaan, dan mereka merdeka berdaulat atas rakyat dan teritori atau wilayah mereka sebelum kedatangan bangsa-bangsa asing. Tetapi ketika bangsa-bangsa asing itu mengangkat kaki dari bumi Nusantara, mereka tidak kembali kepada asal mereka sebagai negara-negara merdeka. Tidak ada negara Ternate, tidak ada negara Tidore, tidak ada negara Bacan, tidak ada negara Hitu Meseng, tidak ada negara Soya, negara di SBT saya kurang tahu apa ada kerajaan yang dulu pernah kuat di sini. Tidak ada negara Uliasar. Tapi yang ada adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ya, semuanya melebur. Jogja yang punya kekuasaan, Aceh, Deli Serdang, semuanya melebur menjadi satu yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya ambil contoh di Amerika Selatan. Di Amerika Selatan itu sebagian besar wilayah Amerika Selatan yang besar itu Brasil, Argentina, Peru, Ekuador, Chili, Bolivia, Venezuela dan sebagainya. Itu hanya ada dua negara yang menjajah mereka. Yang satu namanya Spanyol yang menjajah hampir sebagian besar wilayah Amerika Selatan, dan yang satu namanya Portugis yang menjajah Brazil. Kalau sebagian besar negara di Amerika Selatan berbahasa Spanyol, maka satu-satunya yang berbahasa Portugis adalah Brazil. Ya. Tetapi ketika Spanyol dan Brazil angkat kaki meninggalkan wilayah besar itu, mereka tidak kembali menjadi negara merdeka. Mereka tidak kembali menjadi satu negara yang satu seperti Indonesia, namanya negara Amerika Latin. Tidak. Mereka kembali ke akar mereka masing-masing. Brasil menjadi negara Brasil, Argentina menjadi Argentina, Ekuador menjadi Ekuador, Bolivia menjadi Bolivia, Kolombia menjadi Kolombia, Paraguay, Chili dan sebagainya. Kembali merdeka. Mereka tidak menyatu seperti Indonesia. Kita unik. Tidak ada negara di dunia ini yang seunik Indonesia. Bayangkan, beratus-ratus suku bangsa berbicara dalam bahasa daerah yang beragam-ragam. Beratus-ratus bahkan ribuan bahasa daerah. Tapi kita bisa disatukan dalam satu wadah yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa yang menyebabkan ini? Sekalian, apa yang menyebabkan ini? Kalau kita belajar sejarah, adik-adik pasti sudah belajar, ibu-ibu, apalagi ibu guru sejarah, ibu sejarah. Dulu saya SMA dulu, namanya mata kuliah Sejarah Perjuangan Bangsa. Ada PMP, ada sejarah, ada IPS, sejarah dan sebagainya. Jadi saya tahu itu waktu SMA. Saya dulu SMA Saparua, sama seperti adik-adik, SMA di daerah juga, SMA Negeri 1 Saparua. Jadi kalau adik-adik kan sudah pasti menguasai bahas sejarah itu. Ketika para pendiri bangsa kita, ketika bapak dan ibu bangsa kita, ya, jadi jangan salah nih, saya mau tanya buat adik-adik semua. Biasa seringkali dibilang bapak pendiri bangsa, seolah-olah ibu tidak mendirikan bangsa. Siapa di antara adik-adik siswa dan siswa dalam ruang kelas ini yang bisa menjawab pertanyaan saya hari ini? Siapa saja nama ibu pendiri bangsa yang saat itu menjadi anggota BPU PKI atau bahasa Jepangnya Dokuritsu Sumbucho Sakai? Siapa? Siapa? Sebutkan dua orang ibu itu. Siapa? Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPU PKI yang kemudian berubah nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Siapa? Jangan buka Google telat, jangan buka Google. Luar kepala. Adalah Maria Ulfa dan Siti Sukaptina. Jadi karena itu salah. Ya, salah kalau kita cuma menyebut bapak pendiri bangsa seolah-olah peran ibu-ibu itu ditiadakan. Ini salah. Oke? Jadi alih-alih situ kasih aplaus dulu. Kalian juga menentukan sejarah perjuangan bangsa ini. Ya. Jadi ketika merumuskan lahirnya negara ini, para pendiri bangsa itu bersepakat bagaimana bentuk negara yang baru akan kita lahirkan. Mereka bersepakat negara yang akan didirikan adalah negara yang berbentuk republik. Waktu itu terjadi perdebatan di BPU PKI. Ada sebagian yang menghendaki negara ini berbentuk kerajaan saja. Bisa bayangkan kalau kerajaan Indonesia yang berkuasa Sabang sampai Merauke, Myanmar sampai Pulau Rote, lalu itu raja dan rajanya orang Jawa saja, Kersek ya, Raja Jogja misalnya, lalu berkuasa untuk seluruh Nusantara. Mau jadi apa Nusantara Indonesia itu? Kalau itu pilihannya adalah kerajaan. Tapi para pendiri bangsa memutuskan tidak. Bentuk negara kita adalah republik. Dan Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Itu konstitusi kita, Undang-Undang 45. Ya. Nah, karena pilihan kita Indonesia adalah negara hukum, maka tentu hukum harus menjadi panglima. Kalau mau marah-marah Bapak Henry juga, siapa mau marah-marah saja. Silakan, dari tengah ada, tengah. Di kanan, silakan adik. Pilih. Langsung, baik. Langsung, straight to the point ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky, kelas 12. Bapak, tadi Bapak berbicara tentang keberagaman, tentang sumber daya alam, tentang kekayaan alam yang ada di Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke terdapat banyak kekayaan alam. Tetapi, kenapa kekayaan alam itu tidak dimanfaatkan? Kenyataannya sekarang, kita Indonesia sekarang adalah negara berkembang, bukan negara maju. Sedangkan saudara kita di Asia Tenggara, Singapura saja, negara yang jika dihitung itu persennya tidak sampai 20% luas Indonesia, sudah bisa menjadi negara maju. Tapi kenapa kita Indonesia tidak? Ini pertanyaan saya, Pak. Perkenalkan, nama saya Zulfani Fitri Gelbaren dari kelas 12. Terima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu telah memberikan saya kesempatan kali ini untuk bertanya. Jadi, pertanyaan saya kali ini, bagaimana sih pendapat Bapak tentang peran kami generasi muda dalam menghadapi revolusi industri 4.0? Terima kasih. Rizky. Kegelisahan Rizky ini kegelisahan banyak orang di Republik ini. Ya. Kalau meminjam istilah yang pemimpin kami Pak Prabowo Subianto, ini yang disebut dengan paradoks Indonesia. Paradoks itu adalah situasi yang bertolak belakang di Indonesia. Negeri kita kaya, tapi rakyat kita miskin. Itu paradoks. Bayangkan contoh, laut kita berlimpah-limpah, mengumpulkan air garam, dikeringkan di matahari jadi garam, kan selesai persoalan. Tapi Indonesia mengimpor garam, kan paradoks. Ya, tanah kita subur, tapi Indonesia mengimpor setelah pohon singkong dari Vietnam, kan paradoks. Ini lahan bagaimana? Bukan perkebunan gasmi singkong itu disiram sini. Tidak perlu lagi ada impor dari Vietnam atau dari Kamboja, kita impor kok. Ya. Sekian banyak komoditas kita impor. Dan ketika terjadi pandemi 19 COVID Corona ini, baru sadar bangsa kita bahwa selama ini kita hidup sangat tergantung dari impor. Semuanya tergantung dari impor. Nah, karena itu, adikku, kita kaya, tapi kekayaan yang tidak dikelola oleh pemerintah atau mereka yang dikasih amanah untuk mengelolanya secara bertanggung jawab, kita menjadi negara miskin. Betul itu. Ya. Singapura punya apa? Singapura tidak mau apa-apa. Cuma jadi negara transit saja, tapi dia menjadi negara kaya. Sekarang ketika terjadi pandemi COVID, baru dia terpukul dia. Baru rasa dia ketika kegiatan ekonomi agak melemah, baru dia terasa sekali. Indonesia, apa yang kurang dengan Indonesia? Ya, negara yang terletak di khatulistiwa di antara dua benua dan dua samudra, dengan curah hujan dan sinar matahari yang hampir berimbang. Negara-negara lain ada 4 musim. Ya, kita punya kesempatan dulu sekolah di Amerika Serikat dan di Inggris. Jadi kita tahu betapa hidupnya 4 musim itu tidak mudah. 3 bulan sekali ganti cuaca. Ketong saya 1 tahun cuma 2 kali kalau saya musim hujan, musim panas. Sekarang musim salju. Dan itu cocok untuk kesuburan tanah kita. Tapi kalau potensi kekayaan yang berlimpah ruah ini kalau tidak dikelola menjadi apa? Di Bula Serang Timur, minyak ini sudah ada sejak zaman Belanda. Ya, tapi lihat wajah kota Bula, minta maaf dengan segala hormat. Ya. Apakah ini daerah penghasil minyak seperti begini? Di Aru, Dobok, ikannya luar biasa berlimpah-limpah. Ekspornya ratusan miliar sampai triliun. Tapi lihat wajah masyarakat di Kepulauan Aru. Wajah-wajah kemiskinan, wajah-wajah keterbelakangan. Apakah ini sesuai dengan potensi sumber daya alam yang mereka miliki? Tidak sesuai. Lalu ada apa ini? Masalahnya adalah kita membutuhkan pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin daerah yang amanah, yang bertanggung jawab, yang mampu mengelola sumber daya alam yang ada ini menjadi sesuatu yang bermanfaat secara nyata oleh masyarakat. Bukan cuma bicara pada saat kampanye, bukan cuma pada saat memberi debat publik dan sebagainya, bukan, tapi lakukan dia. Lakukan dia ketika jadi gubernur, lakukan dia ketika jadi bupati, lakukan dia ketika jadi camat, lakukan dia ketika jadi kades. Lakukan dia. Bikin, ini luar biasa. Tapi negeri ini masih banyak persoalan. Betul sekali. Ya, kalau kita lihat negara-negara miskin, saya berkunjung ke negara-negara di hampir seluruh negara di dunia. Yunani itu apa sih? Italia itu apa? Terjal batu-batu karang, gunung-gunung batu, apa?
dibandingkan dengan Serang, Lease, Ambon, Guru dan sebagainya yang begitu subur. Tapi tumbuh kampung-kampung yang sangat bersih, bangunan-bangunan yang teratur, industri yang maju dan sebagainya, kota-kota yang bersih, yang tidak pernah kelihatan sampah, sungai yang mengalir dalam kota itu penting. Lempar jarum pun dapat dia dalam sungai, padahal mengalir di tengah kota. Ya. Coba ketemu Pak Ahmad di Kali Batu Merah itu atau di Merdeka. Itu kota kecil. Saya mengalir itu bataki saja, ya kan? Jorok saja. Ini peradaban. Di tangan adik-adik sebagai generasi muda, peradaban ini dirubah. Ya. Harus dirubah. Kalau jadi pemimpin daerah, jadilah pemimpin yang punya visi dan misi memajukan daerah. Jadilah pemimpin yang bertanggung jawab, tata kota ini, bentuk dia perlahan-lahan, bangun drainase, bikin pedestrian, trotoar, bikin taman kota kecil-kecil supaya adik-adik bisa pacaran di sana. Ya. Bisa bikin loh, ibu harus ada taman kota bu. Warga kota itu butuh tempat untuk kontemplasi, untuk menulis puisi, main gitar, ya menyanyi, pacaran. Lalu kalau saya dulu nggak bintang dan bulan, kita harus ada taman kota. Mana ada taman kota? Harus dibebaskan. Itu pemimpin yang punya visi. Kalau satu saat saya jadi pemimpin, itu visi saya mesti ada pemimpin. Lalu bentuk eksploitasi dia. Sehingga satu saat, tapi adikku, Rizky, Indonesia bukan lagi negara terbelakang. Indonesia masuk kategori middle income countries, negara berpenghasilan menengah, bukan lagi rendah. Kita diperkirakan 1 dari 7 negara di 20 tahun ke depan ini akan bertumbuh menjadi negara yang sangat kuat ekonomi. Kenapa? Karena sumber daya alam itu ada di Republik kita, ada di negeri kita. Ya, mau bilang apa? Gas, minyak, batu bara, nikel, segala macam perikanan, dan bilang lagi semua ada di sini. Tinggal nanti satu saat muncul pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab saja, yang amanah saja, ya, yang takut Tuhan saja, yang cinta rakyat lalu mengelola dia secara baik. Kan berapa ribu tenaga kerja yang nganggur karena itu, ya. Bayangkan itu. Lalu kita mau menerapkan 4.0, lalu apa? Lalu kemiskinan meningkat, pengangguran bertambah. Jadi harus ada kebijaksanaan juga. Tapi untuk punya pendidikan dan sebagainya, akses informasi tidak bisa dihindari lagi. Memang saatnya adalah digitalisasi. Kalau tidak kita akan kalah bersaing. Ya? Kita kalah bersaing dengan negeri lain, dengan negara-negara yang lain. Jadi 4.0 tidak ada cara lain bagi adik-adik untuk harus bisa cakap menggunakan iptek, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Bukan itu kebetulan 4.0 main game lagi dianggap 4.0 itu apa, itu bukan 4.0. Main game online lagi ini revolusi industri 4.0, enak aja. Game online tuh, bikin aplikasi startup, bikin bisnis kecil, rancang apa, bikin kue dari kasbi apa lalu posting di internet, seperti orang yang pesan, ya toh, rancang baju adat atau apa, kerajinan tangan, foto dia buat di internet, seperti orang yang pesan. Itu manfaat 4.0. Orang dia lagi belajar ternyata orang lihat di internet sekarang, ada barang bagus di Serang Timur, pesan startup bisnis, ya. Jadi itu manfaatnya, tetapi jangan juga latah. Saya dulu membeli pesawat pribadinya Pak Prabowo di Brasil, di pabrik pesawat pribadi namanya Embraer di kota San Jose, terus kampus kota kecil dekat Sao Paulo. Di pabrik pesawat itu tidak semua canggih, ada orang yang kerja dengan tangan. Ada baut-baut tertentu yang tidak bisa dibuat dengan mesin, itu harus digosok dengan tangan manusia. Itu revolusi industri 1.0. Orang kembali ke zaman dulu masih pakai tangan. Jadi tidak semua yang canggih itu harus kita menerapkan yang 4.0. Ada bagian-bagian tertentu yang juga tetap kembali ke 1.0, 2.0, 3.0, bukan yang 4.0. Jadi tidak ada cara lain adik-adik harus update di bidang penguasaan IT kalau nggak ketinggalan. Tapi yang lebih penting lagi adalah lihat sisi manfaatnya dari IT ini, jangan sisi yang negatif atau yang buruk. Oke? Yang kita kira begitu, Indonesia kalau mau maju, pertanyaan pertama tadi tidak ada cara lain tingkatkan SDM kita kalah bersaing. Indonesia punya masalah adalah kalah bersaing dengan negara tetangga. Kita kalah bersaing dengan Singapura, kita kalah bersaing dengan Malaysia, kita kalah bersaing dengan Vietnam, kita kalah bersaing dengan Thailand, kalah bersaing Indonesia, kalah bersaing. Cina bikin kemeja batik model yang sama, begini ukurannya sama,
Indonesia jual dengan harga 150.000, Cina bisa jual dengan harga 20.000. Kalah bersaing kita. Mau apa kita? Ya? Bisa dengan hal yang sama. Kenapa? Karena ketika dia membuat produk itu hemat semua biaya produksi kita mahal. Tiba-tiba datang preman lingkungan minta tagih, datang Pak Lurah pengadaan memiliki minta tagih, dari konsumen, pasar saja. Tidak menjadi pemain. Kita akan kalah sama Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Jadi kira-kira begitu adik-adik sekalian ya, cukup ya. Kalau ada lagi di sini. Kalau ada lagi Pak Sekolah, terima kasih banyak untuk waktunya, Ibu Guru, Bapak Guru. Terima kasih banyak, adik-adik. Satu bola yes. Bebas. Ayo bebas. Semangat satu